pemirsa sudah sama dengan Kak Kami. Hai Kak Kami. Oke, Kak boleh diceritain di sini bagaimana idenya buat aplikasi rapat ini? Jadi sebenarnya kalau rapat ini kan awal mulanya karena melihat kondisi pandemi COVID-19 ini yang terjadi di seluruh dunia, dan juga kita melihat ada peluang soal aplikasi pertemuan virtual ini gitu. Tapi kan kalau menurut kami nih, menurut hemat kami, aplikasi pertemuan virtual ini kan masih sedikit yang memang produk Indonesia gitu, produk dalam negeri lah, apalagi produk yang punya Palembang gitu. Sama teman-teman di Andalas Global Teknologi menginisiasi lah kurang lebihnya gitu untuk bikin aplikasi sejenis tentang pertemuan virtual itu. Kalau kelebihan dari rapat ini sendiri contohnya apa? Kalau untuk sekarang sih fitur yang ada di rapat itu nggak perlu login. Jadi tanpa login pun pengguna rapat itu bisa memakai rapat tanpa harus menggunakan alamat emailnya. Misalnya pakai akun Gmail atau akun email yang lain, itu nggak perlu. Tapi bisa juga itu untuk sebagai identitas ya. Tapi kita kan kalau kita bicara fitur tadi, ya yang rapat tadi dia bisa login, dia bisa tanpa login gitu. Yang kedua, rapat sampai hari ini itu bisa digunakan bersama-sama sampai dengan 70 peserta secara gratis dan berjam-jam. Misalkan kalau aplikasi sejenis nih, itu kan kalau yang versi gratisnya Kak, itu cuma 40 menit. Setelah 40 menit dia bayar, atau kita keluar dulu baru masuk lagi gitu. Nah kalau rapat sampai hari ini ya itu masih gratis, benar-benar gratis tuh. Bisa meeting sampai 70 peserta dan berjam-jam. Kurang lebih sih. Boleh diceritain nih kalau untuk target kita sebenarnya rapat ini untuk siapa? Ya, sebenarnya untuk seluruh pengguna kan, mulai dari usia muda, dari usia yang punya smartphone lah gitu ya, sampai usia dewasa. Karena aplikasi rapat ini kan sebenarnya penamaan rapat itu awalnya kita gimana mempermudah teman-teman yang terkena COVID-19, terkena pandemi ini, itu tetap bisa berkomunikasi dengan keluarganya, dengan rekan kerjanya, tanpa perlu harus ketemu tatap muka langsung. Akhirnya muncullah nama rapat tadi kan. Cuman rapat ini sebenarnya bisa juga digunakan misalnya cuman sekedar untuk ketemu keluarga yang jauh gitu ya, jauh lah. Atau misalnya kita contoh kemarin kita pakai waktu lebaran, komunikasi dengan tim yang lain nggak bisa mudik tuh, ada yang satu di Singapura, ada yang satu masih di Tanjung Enim gitu. Itu kita komunikasinya lewat rapat, cuman sekedar untuk menyambung silaturahmi sama kangen-kangenan aja. Jadi aplikasi rapat ini sebenarnya enggak juga melulu soal meeting yang sifatnya formal dan seterusnya, tapi juga bisa digunakan sama pengguna yang memang ingin bertemu secara virtual dengan teman-teman lamanya, dengan keluarganya yang memang ternyata nggak bisa mudik tadi, atau memang bertemu dengan rekan kerjanya untuk membahas soal kerjaan dan lain-lain. Oke. Kalau untuk rapat sendiri ini udah dipakai oleh siapa aja sih? Ya, beberapa udah dipakai sama instansi yang ada di Sumsel ya. Ada juga di beberapa kampus yang ada di Palembang. Di Jambi juga ada beberapa tapi cuman dipakai sama Sivitas Akademi Bistikes Jambi. Sama sebentar. Masyarakat sama Kadin Indonesia kan. Dipakai juga. Dari uji coba lah, tapi memang nggak dipakai secara rutin, tapi sempat diuji coba sama Kadin Indonesia. Infonya untuk rapat ini bisa dicek di history, itu bisa diputar berulang-ulang. Itu gimana ceritanya? Ya,
salah satu kelebihan rapat juga yaitu, jadi dia ketika sebuah room atau meeting ID-nya itu udah keluar nih, udah selesai nih, kita bisa ngeklik ulang room tersebut atau apa namanya history tersebut, bisa masuk lagi di room yang sama gitu. Lebihnya sih gitu. Itu bisa bertahan berapa lama historinya atau Sampai hari ini ya Mbak, ya, kita ngomongin sampai hari ini, itu bisa sampai 7 hari. Setelah 7 hari biasanya kehapus otomatis. Cuman pernah pengguna kita, tapi di internal kita ya, itu bisa sampai 30 hari masih ada tuh. Gitu. Mungkin nanti kedepannya ada batasan, memang ada batasan historinya bisa sampai cuma 3 hari atau berapa gitu. Tapi untuk sekarang sih karena masih butuh jumlah pengguna, salah satunya ya kan ya, masih kita open semua sih, masih kita open semua untuk penggunaan biar si user apa namanya bisa memanfaatkan fasilitas rapat itu dengan full gitu, atau dengan sempurna lah gitu. ini kan produk asli anak muda Simsel nih, apa yang ingin disampaikan? Harapannya sih yang pertama aplikasi kita ini, aplikasi rapat ini bisa dipakai ya sama teman-teman yang lain, minimal sebagai alternatif lah dengan aplikasi yang sejenis ya. Yang kedua sih ya, kalau harapan tertingginya sih aplikasi ini ya bisa mendapatkan market share aplikasi sejenis minimal 1% lah market share dengan aplikasi-aplikasi sejenisnya. Buat teman-teman yang lain yang memang lagi fokus mengerjakan atau membuat aplikasi, tetap semangat, tetap jaga kesulitan timnya, jangan lupa berdoa karena itu penting juga. Terakhir ya usaha tadi, itu aja sih dari kita. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.